Pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas atau Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Meresahkan. Menko Polhukam Budi Gunawan mengungkapkan hal ini merupakan langkah tegas untuk memberantas premanisme dan ormas yang mengganggu iklim investasi. Lalu apa saja langkah-langkah yang mesti dilakukan agar pembentukan Satgas ini kemudian menjadi efektif memberantas premanisme? Kita akan membahasnya lebih lanjut bersama dengan kriminolog Universitas Budi Luhur, Mbak Monika Markerian. Selamat malam, Mbak Monik. Selamat malam, Mas Agung. Terima kasih Mbak Monik sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Gimana pendekatan kriminolog ini nih, memandang premanisme? Ini sebagai kejahatan biasakah atau justru ada juga nih gejala sosialnya? Ya baik, kalau kita bicara premanisme kan ini kayak semacam realitas sosial yang sudah terjadi udah dari lama gitu ya Mas ya. Akibat ketimpangan sosial, masalah-masalah konflik sosial, kesenjangan sosial, di mana masyarakat kita gitu ya, ada bagian masyarakat yang merasa tidak bisa mengakses, misalnya terkait dengan lapangan pekerjaan dengan baik atau mendapatkan nafkah dengan yang sesuai misalnya ya, atau juga kelompok-kelompok masyarakat yang punya latar belakang identitas sosial budaya yang sama gitu ya, tidak bisa mengaspirasikan gitu ya Mas ya, terkait misalnya dengan budaya-budaya yang baik yang mereka miliki gitu, lalu akhirnya terjadi aksi-aksi premanisme ini sendiri. Nah, dalam kriminologi, kalau premanisme ini kita lihat sebagai bentuk atau tindakan yang berisi mengenai ancaman, penindasan, dan syarat dengan perlakuan-perlakuan abusif ya, kasar, dengan kekerasan yang biasanya dilakukan secara individu maupun lebih dari satu orang, dua orang, atau secara organisasi, itu banyak terjadi. Nah, kalau melihat aksi premanisme ini sekarang masih banyak terjadi gitu ya, atau belakangan ini gitu ya, kita mendengar dari media berita-berita tentang premanisme ini terjadi, kita lihat sebenarnya ada apa sih masalah di tengah-tengah masyarakat kita. Ini harus jadi PR pemerintah sebenarnya. Bagaimana agar tetap bisa mewujudkan keamanan, kesejahteraan sosial tengah-tengah masyarakat gitu ya, dan juga memberikan ruang aspirasi yang cukup gitu ya bagi lembaga-lembaga masyarakat atau misalnya ormas gitu ya, yang ingin sebenarnya bisa berkomunikasi secara sosial dengan baik di tengah-tengah masyarakat, Mas. Oke, esensinya kalau bilang ormas, organisasi masyarakat, berarti kan sebetulnya terstruktur. Dan idealnya organisasi masyarakat itu untuk punya visi atau mungkin juga punya tujuan yang baik begitu ya, namanya organisasi masyarakat. Kenapa sekarang katakanlah tindakan premanisme ini begitu ya, menyisip ke sebuah organisasi masyarakat begitu. Yang kemudian dikhawatirkan adalah ada pergeseran definisi dari ormas yang harusnya begitu bernilai citra baik begitu, tetapi sekarang jadi sesuatu yang katakanlah menakutkan atau juga mungkin dihindari karena khawatir ada tindak premanisme di dalamnya begitu. Ya baik. Ini juga perlu kehati-hatian pemerintah dan masyarakat gitu ya Mas ya, di mana kategori ormas ini bermacam-macam variasinya, latar belakangnya. Ada ormas-ormas yang membawa identitas sebagai kelompok suatu budaya tertentu, ada ormas yang membawa identitas kepercayaan, agama gitu ya, dan juga ormas-ormas yang punya identitas mengenai konsep hidup tertentu gitu ya, misalnya terkait dengan pergerakan patriotisme misalnya, atau pergerakan nasionalisme gitu ya. Ini yang perlu hati-hati ketika kenapa akhirnya ada ormas-ormas di mana yang harusnya tadi disampaikan oleh Mas Agung, ormas itu punya citra yang positif di tengah-tengah masyarakat dalam misalnya menggambarkan atau memberikan juga pelayanan kepada masyarakat terkait tujuan-tujuan objektif organisasinya gitu ya. Itu ternyata punya kepentingan-kepentingan punya perbedaan-perbedaan kepentingan terkait dengan bagaimana harusnya mereka gitu ya melaksanakan atau menjalankan sistem manajemen ormasnya. Nah, permasalahan-permasalahan ini mungkin muncul karena di dalam anggota-anggota ormas tersebut juga Mas, mungkin saja juga mereka punya masalah internal, konflik internal gitu ya, yang tidak bisa mereka tangani secara organisasi. Lalu ada bagian-bagian sub-sub dari kelompok ormas ini yang akhirnya melenceng keluar jalan gitu ya dari ormasnya sendiri. Nah, kenapa akhirnya keluar jalan? Ya itu tadi karena mereka tidak punya kesempatan untuk misalnya
mendapatkan layanan yang cukup baik gitu ya terkait dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan ormasnya, atau ternyata mereka adalah ormas-ormas yang memang dari awal gitu ya Mas ya tujuannya adalah untuk melakukan kriminalitas nih gitu, tujuannya untuk melakukan aksi kejahatan gitu. Yang mana ini harusnya bisa teridentifikasi lebih awal begitu ya. Kenapa? Karena premanisme ini ternyata bisa jadi punya banyak karakteristik. Setidaknya inilah yang disampaikan oleh perwakilan anti premanisme Pak AP Hutauruk begitu ya. Pada kesempatan beberapa waktu lalu ini menyebutkan juga bahkan kelompok-kelompok preman beraksi dengan terkoordinasi dan memiliki struktur organisasi begitu. Ini disampaikan dalam rapat bersama jajaran Komisi 3 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Rabu lalu. Mungkin kita sekalian kita coba simak dulu pernyataan beliau ya. Ya, bentuk-bentuk premanisme itu ada yang disebut dengan preman berdasi. Ya nggak tahu apakah di DPR ini ada juga preman berdasi, ya, preman berseragam. Saya juga tidak tahu apakah ada preman berseragam di sini atau preman berjubah. Ya, selain itu apabila dilihat dari strukturnya, maka ada yang disebut dengan preman terkoordinir dalam suatu organisasi resmi tertentu seperti ormas, LSM. Bahkan ada yang berbadan hukum. Nah, tadi yang diminta untuk dibubarkan berdasarkan undang-undang ormas tentu yang berbadan hukum. Tetapi ada pula yang memiliki struktur organisasi namun tidak memiliki struktur organisasi itu, namun dia terkoordinir dalam suatu kumpulan yang memiliki pimpinan sebagai pengendali aksi. Menarik kalau kita melihat pernyataan Pak AP tadi, preman itu ada yang preman berdasi, katanya ada preman yang berseragam, ada juga preman yang berjubah. Tetapi kita sekarang fokuskan dulu kepada preman yang terorganisir ini. Dari kacamata Anda, Mbak Monik melihat pernyataan Pak AP ini seperti apa? Ya, itu realitas ya Mas ya, faktanya gitu ya. Kalau dibilang ada preman berdasi, artinya yang berada di dalam institusi pemerintahan, punya jabatan, punya wewenang gitu ya, tapi tindakannya tuh melakukan aksi premanisme gitu ya. Melakukan premanisme ini kan kayak mengambil, memaksakan gitu ya, yang bukan menjadi haknya untuk menjadi haknya gitu ya, dengan ancaman, dengan kekerasan gitu ya, dengan tindakan sewenang-wenang, bahkan dengan menggunakan aksi-aksi kejahatan. Nah, ini yang perlu disasar sebenarnya oleh pemerintah saat ini yang membentuk Satgas Premanisme. Tapi jadi itu kan individu begitu ya. Kalau ternyata sebutlah intimidasinya dilakukan oleh individu-individu. Sedangkan kalau premanisme yang terorganisir ini kan dilakukan oleh kelompok mungkin atau ormas tertentu yang kemudian juga sistematis. Dengan demikian begitu, apa yang perlu dilakukan yang paling efektif untuk memberantas premanisme yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan? Ya, tentunya dengan kerjasama dari beberapa stakeholder yang punya fungsi, peran, dan kewenangan untuk melaksanakan, memberikan upaya-upaya pengamanan dan penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat. Jelas kalau aksi premanisme ini, bentuk premanisme adalah bentuk kejahatan, bentuk premanisme adalah bentuk pelanggaran hukum. Jadi aparat-aparat penegakan hukum, dalam hal ini kepolisian dan sistem peradilan pidana yang punya peran dan fungsi tanggung jawab untuk melaksanakan penegakan hukum gitu ya, itu harus benar-benar berpartisipasi di tengah-tengah masyarakat Mas untuk menangani hal ini. Dan nggak mungkin kerja sendirian juga gitu ya, tadi saya katakan kerjasama dengan para stakeholder, misalnya siapa? Tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar, atau tokoh-tokoh ormasnya yang lebih senior, yang lebih bisa diajak berdiskusi dengan baik gitu ya Mas ya. Tentu kemitraan dengan masyarakat ini sangat penting untuk memberantas atau mencegah aksi-aksi premanisme di tengah-tengah masyarakat. Dan juga kehadiran lembaga penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat itu yang harus jadi poin utama juga. Ketika misalnya nih Mas, ada misalnya indikasi-indikasi ada kerumunan-kerumunan massal gitu ya, kemudian udah ada yang kejadian di Kemang kemarin terakhir gitu ya, seharusnya lebih bertindak cepat gitu ya, patrolinya lebih ditingkatkan dan segala macam. Justru juga kemitraan kerjasama dengan masyarakat di daerah di mana konflik terjadi misalnya atau aksi premanisme terjadi, itu harus dengan cepat gitu ya, komunikasinya harus berlangsung atau terjadi agar lembaga penegakan hukum hadir dengan cepat, dengan tepat untuk menangani masalah-masalah premanisme ini. Belum lagi yang ramai pada saat Ramadan dan Lebaran kemarin kali ya, ini sempat viral juga tuh
di mana memang sejumlah ormas begitu meminta santunan, tetapi bukan secara paksa juga, bahkan mungkin begitu ya. Ini juga masuk ke dalam kategori pungli dan juga premanisme ya. Saking seriusnya permasalahan premanisme ini begitu, pemerintah secara resmi kan membentuk Satgas Premanisme. Tadi Anda juga Pak Moni sudah mention soal ini begitu. Apakah ini kira-kira bisa menjadi solusi jangka panjang? Mengapa tidak cukup dengan ada kehadiran aparat kepolisian saja begitu? Bukankah ini juga sudah menjadi salah satu tanggung jawab polisi untuk memberantas premanisme ini? Ya, kalau saya bilang ini apakah untuk jangka panjang, yang namanya Satgas biasanya situasional, Mas. Ketika ada fenomena, ada kasus gitu ya, ada kejadian yang mungkin sedang maraknya terjadi gitu ya, lalu dibentuk Satgas sebagai upaya atau bentuk dari cepat tanggapnya pemerintah untuk menangani ini. Percepatan. Ya, jadi bukan untuk jangka panjang. Nah, untuk jangka panjangnya sebenarnya tadi Mas Agung juga sudah sebutkan dan kita juga semua tahu gitu ya. Ya, kepolisian untuk menangani masalah-masalah aksi premanisme ini yang punya peran tanggung jawab untuk mengatasi menertibkan keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah-tengah umum gitu. Jadi kalau Satgas Premanisme ini nanti kayak semacam apa ya, formalitas saja, ya ngapain juga gitu ya Mas ya. Bikin lembaga baru lagi, misalnya ada dana yang lebih besar lagi yang dipergunakan dan segala macam. Nantinya juga Satgas ini juga akan dibubarkan misalnya kalau memang sudah tidak digunakan lagi. Nah, tapi kalau namanya kepolisian itu akan tetap. Pertanyaan ini sengaja kami ajukan karena ada pertanyaan lanjutan gitu. Kenapa harus sampai dibentuk Satgas khusus begitu? Apakah polisi memang dirasa belum efektif untuk memberantas ini begitu? Apakah kemudian ruang hukum kita belum cukup ketat untuk membuat jerat tindak premanisme sampai harus dibuat Satgas? Ya, itu tadi saya sampaikan tadi, untuk memberikan citra yang positif di tengah masyarakat dengan bentuk cepat tanggapnya pemerintah. Karena maraknya atau viralnya gitu ya Mas ya, aksi-aksi premanisme yang terjadi belakangan ini gitu. Jadi untuk menenangkan hati masyarakat gitu, sebenarnya biar masyarakat tetap percaya kepada pemerintah kalau pemerintah bisa mengatasi hal ini dengan pembentukan Satgas Premanisme gitu ya. Tapi kan kita lihat juga namanya Satgas itu hanya sifatnya situasional gitu ya. Ketika nanti tingkat misalnya pemberitaan media tidak lagi viral gitu ya terkait dengan aksi-aksi premanisme, ya mungkin tetap kepolisian yang akan menjaga mengemban fungsi pengamanan ketertiban umum di tengah-tengah masyarakat termasuk memberantas aksi-aksi premanisme. Oke, ini harus segera dilakukan begitu ya. Apa kira-kira dampak sosial yang bisa dirasakan atau yang bisa terjadi akibat pembiaran premanisme ini? Ini dampaknya akan sangat masif ya Mas ya, terutama di tengah-tengah masyarakat, akan menimbulkan fear of crime yang lebih tinggi di tengah-tengah masyarakat ketika aksi premanisme tetap dibiarkan terjadi atau makin banyak terjadi ya Mas ya. Nah, aksi fear of crime ini tentunya akan berdampak juga pada bentuk stabilitas nasional, kepentingan politik, dan tentunya kehidupan sosial di tengah-tengah masyarakat gitu ya Mas ya. Bisa kebayang nggak sih semua karena fear of crime gitu ya, masyarakat jadi misalnya ketika ada kerumunan orang yang udah teridentifikasi, misalnya kelompok orang yang jadi identitas ormas gitu ya, terus masyarakat jadi nggak mau keluar rumah, kalau ada kejadian apa-apa masyarakat jadi takut gitu ya. Ini kan akan jadi suatu hal yang buruk untuk kemunduran pada kehidupan nasional. SDM kita secara mentalitas begitu ya. Catatan. Ya, karena fear of crime itu efeknya sangat luar biasa, Mas. Oke, kalau kita bicara sebaran Mbak Monik, catatan dari Pusat Informasi Kriminal Barreskrim Polri begitu ya, ini terdapat lebih dari 4.200 kasus premanisme pada tahun 2024 dan 1.426 kasus serupa tercatat hingga akhir April 2025 dengan Polda Metro Jaya menjadi wilayah yang ada temuan atau jumlah kasusnya ini tertinggi. Kenapa kalau begitu angka kasus premanisme ini cenderung lebih tinggi di Jakarta, di kota-kota besar begitu? Ya jelas, Jakarta, ibu kota, pusat kegiatan semua aspek kehidupan ya Mas ya, dengan latar belakang juga kepentingan masyarakat yang ada gitu ya, institusi pemerintahan, lembaga-lembaga negara, semua kantor pusatnya ada di Jakarta, aktivitas masyarakat terkait dengan perekonomian, pariwisata, politik, semuanya dijalankan dari pusat kota Jakarta.
Jadi sudah sangat amat wajar gitu ya kalau banyak terjadi konflik gitu ya di sini dengan latar belakang tadi yang sangat bervariasi gitu Mas. Orang nggak akan nyari masalah gitu ya kalau yang bikin masalahnya tuh nggak bervariasi gitu. Artinya kalau misalnya di Jakarta aja banyak lahan atau banyak celah gitu ya yang bisa dijadikan permasalahan, ya udah maka orang akan cari masalah di Jakarta gitu. Oke, terakhir mungkin apa yang bisa Anda rekomendasikan? Since kita sudah tahu ini sudah resmi ya dibuat begitu Satgas Premanismenya. Ya. Apa kemudian yang bisa direkomendasikan kepada Satgas Premanisme, elemen pemerintah, kemudian juga penegak hukum, dan tentunya masyarakat agar premanisme ini bisa ditekan? Sama-sama kita sinergi untuk memberantas premanisme. Ya, yang pertama adalah objektifikasi satgasnya ini sendiri. Premanisme seperti apa sih sebenarnya yang mau disasar gitu ya? Tadi dijelaskan ada kategori premanisme berdasi, premanisme jalanan gitu ya, atau premanisme tradisional. Nah, satgas yang mana nih yang akan menangani masalah-masalah premanisme ini? Karena premanisme banyak banget gitu, Mas. Terus ngomongin soal ormas yang dianggap melakukan premanisme. Ormas yang seperti apa gitu ya, kategorinya, definisinya. Tadi dibilang ada ormas yang terdaftar secara resmi di pemerintahan, ada ormas yang tidak terdaftar. Nah, yang objektif dalam Satgas Premanisme ini sebenarnya mau menyasar bentuk kategori premanisme yang seperti apa sih? Jangan semuanya akhirnya nanti tumpang tindih gitu ya Mas ya, peran dan fungsinya gitu ya. Jadi sama-sama ke depannya harapannya pemerintah harus jelas dulu nih kategori premanismenya seperti apa, objektifikasi satgasnya seperti apa, lalu siapa-siapa saja yang tergabung di dalam satgas ini nantinya. Karena itu akan jelas ketika ada orang yang punya latar belakang kredibilitas mengenai masalah-masalah premanisme, kemudian ada juga yang enggak diikut sertakan di dalam satgas, nah itu akan jadi masalah juga gitu ya Mas ya. Harus lebih terperinci secara detail gitu. Baik, apalagi kita tahu kita sedang gencar-gencarnya membuka diri begitu ya agar iklim investasi di dalam negeri juga tinggi. Kemarin kita tahu ada temuan ketika ada pabrik yang hendak dibuka begitu ya, kemudian ada tindak premanisme sehingga ini dikhawatirkan juga merusak iklim investasi, tentu itu yang tidak kita inginkan begitu ya. Pak Bonik, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Selamat kembali beraktivitas, sehat-sehat Pak Bonik. Terima kasih Mas Agung. Usai jeda pemirsa, kita masih akan hadirkan sejumlah informasi penting lainnya. Tetaplah bersama kami di Berita Satu Utama.